Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara buat anak-anak sekolah minggu kita dan juga tentunya guru-guru yang selama ini mengajar mereka, ya menuntun mereka kepada firman Tuhan. Percayalah bahwa anak-anak Bapak Ibu Saudara-saudara yang ikut sekolah minggu di tempat ini di ibadah jam 6 sore, mereka akan dibimbing kepada takut akan Tuhan. Amin. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan tentunya diberkati oleh Tuhan kelak ketika mereka nanti sudah menjadi dewasa. Puji Tuhan. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu. Dan tema dari Hari Nasional Sekolah Minggu kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah Let's Do It. Ya, tadi pujiannya sudah disampaikan, pujian mengenai bagaimana supaya tidak hanya mendengar firman Tuhan, tidak hanya baca Alkitab, tetapi juga melakukannya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, tema yang ada di depan ini. 2, 3, let's do it. Amin, sekali lagi, let's do it. Haleluya. Bagian paling belakang itu paling enak didengar Bapak Ibu Saudara ya. Do it. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar kata duit, bagaimana? Senang ya? Tapi ya itu, senangnya bukan hanya duit uang itu Bapak Ibu Saudara ya, tetapi duit melakukan firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama atau kita renungkan pada malam hari ini. Saya mengambil teks lebih dahulu, membacanya di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, surat Yakobus pasal yang pertama, ayat 22 sampai yang ke-25. Kita akan simak baik-baik teks firman Tuhan ini, lalu kita akan renungkan bersama. Haleluya. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sudah sendiri kasih dalam Tuhan, tadi dalam pujian tadi sudah dikatakan, ya jangan cuma omdo. Apa tadi omdo? Omong doang, ya. Jangan cuma omong doang. Ya, saya yakin banyak di antara kita ya berdosa dalam hal ini. Maksudnya itu banyak kali kita ngomong saja tetapi tidak melakukannya, ya seperti seorang yang bermimpi di siang hari. Nah, saudara-saudara, memang tentunya dalam firman yang kita baca tadi atau yang saya sudah bacakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita tidak hanya mendengar ya atau berbicara, berkata-kata, tetapi Tuhan mau kita juga melakukannya Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan tadi orang yang melakukan, ya membaca, mendengar, dan melakukan, itu dikatakan berbahagia. Nanti kita lihat bagaimana bahagia yang Tuhan inginkan. Jadi artinya, ya adik-adik juga yang hadir pada sore hari ini spesial karena kita beribadah bersama-sama dengan anak-anak Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau setiap minggunya memang mereka beribadah sendiri dan terpisah dengan mereka. Ya karena mereka ada pengajarannya sendiri, ada cara-caranya sendiri. Tapi hari ini karena hari spesial memperingati Hari Nasional Sekolah Minggu gereja kita, Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia, maka anak-anak diharapkan bisa bersama-sama dengan orang tua ikut beribadah. Namun memang harus tetap didampingi karena namanya anak-anak mereka tidak bisa seperti orang tua yang tahan dalam waktu 30 menit atau sampai 40 menit. Tetapi, saya memberikan gambar-gambar ini supaya anak-anak juga bisa mengikutinya. Jadi ayat 22 tadi mengatakan apa Bapak Ibu Saudara? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja, sebab jika demikian, apa? Kamu menipu diri sendiri. Mazmur pasal 34 ayat 13 mengatakan apa saudara-saudara?
Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau menipu itu Bapak Ibu Saudara artinya kita bicara tapi tidak melakukan. Kita baca Alkitab tetapi kita tidak melakukan. Itu yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Sama saja kita menipu diri sendiri. Ya, melihat di cermin, gambar apa itu adik-adik di depan cermin? Ya. Gambarnya buaya pakai jas, tapi yang ada di cermin domba, ya. Enggak sama, ya. Seharusnya sama apa yang ada di cermin dengan orangnya itu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, memang Tuhan tidak mau kita hanya membaca dan mendengar. Kita akan dinilai terpuji jika kita ya antara perkataan dan perbuatan itu sinkron. Antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita buat itu sejalan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka itu dikatakan yang namanya bisa dikatakan terpuji, jujur. Ya, jujur itu berarti apa yang kita katakan sama dengan yang kita buat. Sesuatu yang baik, apa yang kita katakan dengan yang kita lakukan sejalan. Demikian dengan hidup kita. Tuhan mau antara perkataan kita dan perbuatan kita sejalan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita berkata, saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Nah, Tuhan mau kita harus setia ke gereja beribadah. Amin. Kalau kita mengatakan bahwa saya orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, maka kita harus setia beribadah. Kita harus pujian tadi mengatakan apa? Baca Alkitab, berdoa. Ya. Dan seterusnya, itu apa yang kita katakan berarti sama dengan yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, ini saya bawa uang ini. Ya. Kalau uang itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada berapa saya bawa uang ini? Ini bukan pamer Bapak Ibu Saudara, tapi ini satu ilustrasi saja. Ada 2 lembar uang Bapak Ibu Saudara-saudara. 2 100 ribuan. Tadi saya mengatakan kalau dengar judul tadi let's do it. Nah, itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, artinya kita harus melakukan sesuai pujian tadi. Anak-anak nyanyikan, lakukanlah firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Anak-anak mengajak kita, mari kita lakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi 2 duit ini, 2 uang ini saudara-saudara, mana yang saudara pilih? Yang di tangan kanan saya atau di tangan kiri saya, Bapak Ibu Saudara? Wah, dua-duanya saya mau, betul? Dua-duanya mau. Tapi kalau saya balik, yang satu saya balik begini, ini saya balik Bapak Ibu Saudara, mana yang Bapak Ibu Saudara mau dari kedua uang ini? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Pasti yang sebelah kanan kan? Pak Jimmy, uang sebelah kanan itu dua-duanya ada gambarnya, dan itu berarti sejalan, tadi kata firman Tuhan, perkataan dan perbuatan itu berjalan bersama-sama, maka jadilah kalau uang itu 2 sisi adanya, uang itu sah, ya, amin, uang itu bernilai. Tapi kalau uang yang satu ini saudara-saudara, yang satu ada gambarnya tapi yang satu tidak ada gambarnya, alias cuma satu sisi saja, maka uang ini tidak akan berlaku. Amin. Uang ini tidak sah. Dan tadi saya sudah mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, mana yang Bapak Ibu Saudara mau? Pasti yang ada 2 sisi tadi. Amin. Bukan cuma satu sisi. Itu berarti sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita tidak hanya berkata-kata, kita tidak hanya menunjukkan saya orang Kristen, ya, tidak hanya ada tanda salib atau macam-macam lah atribut Kristen gitu ya. Tapi kita juga harus berbuat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saya tanya kepada guru sekolah minggu, siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang suka baca Alkitab? Anak-anak sekolah minggu yang suka baca Alkitab? Siapa? Sudah baca. Ada berapa orang tuh yang suka baca Alkitab? Baca setiap hari atau sering? Mana tangannya tadi? Ya, ini buat anak-anak ya, ada 2 saja ya? Oh, cuma 2. Nah, sekarang kalau gini saya tanya, 3. Tapi 2 lah anak-anak ya. Siapa di antara 2 anak ini menurut guru-guru yang rajin ke gereja, ya, nggak pernah absen, setiap minggu hadir ke sekolah minggu? Ya. Hah? Siapa? Marcel, mana Marcel? Berdiri Marcel.
Nah, ini dia, maju ke depan sini, maju ke depan sini. Jadi dia tidak hanya baca Alkitab, tapi juga tadi katanya rajin ke gereja. Amin. Sini. Marcel mau yang mana? Yang dua sisi ini ada atau cuma satu ini tadi nih? Yang cuma satu? Yang kedua-dua sisi yang mana? Yang ini. Marcel mau yang ini. Nah, ini berarti berkat buat Marcel karena Marcel suka baca Alkitab dan rajin ke gereja sekolah minggu. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini hanya satu ilustrasi saja yang saya mau sampaikan kepada kita. Kalau kita juga melakukan apa yang kita baca, kita katakan sejalan dengan perbuatan kita, pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan pasti besar buat kita. Karena Tuhan sudah berjanji, barang siapa mendengar, ya, membaca Alkitab dan melakukannya, maka dikatakan mereka adalah orang yang berbahagia. Tetapi sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita, ya, bahwa Tuhan ingin kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, dalam keseharian kita itu sebagai bukti. Ya, saya katakan tadi sebagai bukti. Apa bukti dari yang kita buat tadi, Bapak Ibu Saudara? Saya memang mengambil satu dalam pesan yang disampaikan oleh Departemen Misi Nasional, Departemen Sekolah Minggu Nasional, Bapak Ibu Saudara, itu ada 5 poin. Tapi saya hanya mengambil 1 poin lalu saya jabarkan karena rasanya yang 4 poin tadi rasanya belum pas bagi saya untuk saya sampaikan. Tapi yang satu ini bahwa kita mentaati perintah Tuhan, ya, kita mendengar, ya, berkata-kata dan melakukannya itu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau saya berkata-kata, membaca, mendengar, tapi saya tidak melakukan, sebetulnya saya tidak mengasihi Tuhan. Siapa di sini yang sedang berpacaran? Ya, pasti adalah yang berpacaran, ya. Kalau pacaran lalu mengatakan kepada pasangan atau kepada pacarnya, saya mengasihi engkau, ya. Saya cinta sama kamu. Tapi waktu pacarnya bilang, tolong jemput saya ya. Nggak mau dijemput karena bilang alasannya banyak. Oh sorry yang ini saya lagi ada urusan, ya. Ini kayaknya mendung mau hujan, itu pulang sendiri sajalah. Saudara, kalau begini modelnya sayang, mengasihi atau tidak, saudara-saudara? Sudah pasti tidak, ya. Nggak ada buktinya, hanya berkata-kata saja. Nah, kepada wanita-wanita, kalau ada pria yang model gini, nah ini sudah bisa dipertimbangkan untuk tidak dilanjutkan, ya. Bisa jadi dia hanya omdo saja, omdo itu tadi omong doang. Ya, hati-hati dengan yang model gini, para wanita. Ya sebaliknya juga pria begitu, ya. Hati-hati kalau ada wanita juga model begini yang hanya omong-omong saja tapi tidak dilakukan. Jadi saudara-saudara, mengasihi. Yang pertama, kalau kita mengasihi Tuhan berarti suka berdoa. Amin. Anak sekolah minggu lagunya tadi kalau mengasihi Tuhan berarti suka berdoa. Itu bukti kita mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana kita katakan saya mengasihi Tuhan lalu berdoa jarang-jarang, apalagi tidak pernah berdoa? Wah, ini sudah pasti dipertanyakan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita suka baca Alkitab. Lagu tadi juga temanya memang lagu tentang let's do it, ya. Mari melakukan. Jadi pasti di dalamnya dikatakan marilah baca Alkitab. Rasanya Pak Pendeta itu terus kok ya suruh baca Alkitab. Apalagi yang harus kita baca, saudara-saudara, kalau untuk kebutuhan rohani kita. Apalagi yang harus kita baca untuk keperluan keselamatan kita atau kehidupan rohani kita. Tidak ada lain kecuali Alkitab yang harus kita baca. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang berkuasa, ya dan amin. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita baca Alkitab. Ya, adik-adik juga ya, kalau mengasihi Tuhan berarti suka baca Alkitab. Mengasihi Tuhan berarti suka ke gereja. Nah, tadi ada yang sudah menunjukkan dia setia ke gereja, dapat berkat. Amin. Kita juga kalau setia ke gereja pasti dapat berkat. Ya, bukan dari Pak Simon, bukan dari saya, bukan dari siapa-siapa, tapi berkatnya itu datang daripada Tuhan, saudara. Pencipta dunia ini, pemberi kehidupan bagi kita. Pasti Tuhan akan berkati. Mengasihi Tuhan berarti juga suka memberi. Ya, memberi persembahan, memberi persepuluhan, memberi apa saja yang kita buktikan bahwa saya mengasihi Tuhan. Ya, saudara-saudara, ada satu bapak, dia berjalan bersama-sama dengan teman-temannya ini. Jalannya itu kebetulan di pinggir
sungai, jadi agak dalam itu ya. Waktu dia jalan sama-sama, dua teman ini kayaknya dia mau mancing saudara ya, karena jalannya di pinggir sungai, jadi mau mancing. Lalu yang satu tiba-tiba tanpa disadari terperosok ya, belum sampai tempat tujuan dia terperosok, karena pas bagian mereka lewat itu agak dalam saudara-saudara ya, sungainya itu dasar sungainya itu agak dalam, mau ke bagian dasarnya itu. Jadi dia hampir jatuh, tapi dia bersyukur pegangan kepada satu pohon-pohon gitu ya, yang ada di pinggir sungai itu saudara-saudara. Kemudian dia berkata, tolong saya sama temannya. Katakanlah yang satu John, yang satu Yohanes gitu ya, sama-sama sih ya, tapi anggaplah satu John, satu Yohanes. Yang terpuruk itu, yang jatuh itu si Yohanes, bukannya si John. Kalau John itu enggak jatuh dia setia melayani Tuhan. Lalu dia berkata kepada si John, Yohanes ini, John, tolong saya, John, tolong saya. Tapi dia berpegangan kepada pohon tadi. Lalu si John berkata kepada Tuhan, oke Yohanes, ini ya, ulurkan tanganmu, saya akan raih, saya akan bantu kamu. Si John berkata kepada Yohanes, berikan tanganmu, saya akan tarik kamu. Tapi si Yohanes nggak mau, sudah dia tetap pegangan di pohon. Dia pegangan. Loh katanya kamu minta tolong, ayo cepat sini, berikan tanganmu. Diam saja, John tetap pegangan, tolong John, tolong. Iya saya tolong, tapi berikan tanganmu, ulurkan tanganmu, saya akan bantu. Tidak dilakukan oleh si Yohanes. Lah si John ini baru ingat, iya, rupanya ada sesuatu yang gak beres di dalam diri si Yohanes. Lalu apa yang dilakukan oleh si John ini? Oke John, kalau gitu John, ini ambil tangan saya, pegang tangan saya John. Terima tangan saya. Baru di situ si Yohanes meraih tangannya si John. Tadi giliran si John mengatakan berikan tanganmu, ya kasih tanganmu, nggak dikasih saudara. Tapi giliran si John berkata, ini ambil tangan saya, si Yohanes cepat-cepat langsung meraih tangannya si John. Saudara, ini cerita ya, tidak ada di Alkitab. Tapi mau menceritakan kadang-kadang orang Kristen itu susah juga memberi. Dengar kata kalau memberi itu, tadi si Yohanes itu dengar kata si John mengatakan ya, berikan tanganmu, susah dia mau ngasih. Karena memang dia pelit orangnya saudara-saudara ya. Si Yohanes ini ternyata pelit dia. Jadi makanya kalau dengar kata memberi, dia enggak lakukan. Tapi giliran dengar terima, nah baru dia ulurkan tangannya gitu saudara. Ya saya harap ini tidak ada di jam 6 sore, amin. Kita semua adalah jemaat yang suka memberi, amin. Ya suka memberi kepada Tuhan, suka memberi persembahan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, suka menolong. Kalau kita mengasihi Tuhan tentunya kita akan suka menolong orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang Tuhan mau kita mengasihi Tuhan. Ya, ada buktinya kita mengasihi Tuhan, ya saudara-saudara. Nah, apa hasil akhirnya? Kalau melihat teks tadi, ini yang saya percaya Tuhan mau kita alami atau terima dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama lagi saudara-saudara, ayat 25 dan itu sudah ada di teks, sudah ada di depan. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ada kata bahagia Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kita semua ingin bahagia, amin. Tidak ada di antara yang kita tidak bahagia. Tapi masalahnya kalau bicara kebahagiaan Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kalau menurut dunia, menurut kamus besar lah gitu ya, misalnya dalam bahasa Indonesia, kata bahagia itu hanya sebatas keadaan perasaan senang saja, ya. Sekedar perasaan yang senang. Dan perasaan ini ditentukan oleh apa yang ada di luar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lagi terima uang, nah pasti perasaan Bapak Ibu Saudara senang. Kalau Bapak Ibu menerima pekerjaan yang baru, nah Bapak Ibu pasti akan merasa senang. Anak muda kalau dapat pacar baru pasti akan senang. Tapi asal jangan 2 ya, 1 saja. Semua kita pasti akan senang. Tapi masalahnya kalau itu semuanya hilang, tidak ada, maka perasaan senang itu juga akan hilang.
Jadi ini perasaan yang dunia berikan Bapak Ibu Saudara. Maaf, kebahagiaan yang dunia berikan. Berbeda dengan kebahagiaan yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara. Yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata kebahagiaan, maka itu dikatakan bahwa kebahagiaan menurut Alkitab adalah keadaan damai, ya, tenang, ada sukacita, bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga di hati, jiwa, pikiran, dan roh kita bisa ditambahkan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kebahagiaan yang berasal dari firman Tuhan, dari Allah, itu kebahagiaan yang utuh, bukan hanya sekedar perasaan. Karena persoalannya kalau sekedar perasaan akan sama seperti dunia. Giliran diberkati Tuhan kita senang. Tapi giliran tidak diberkati Tuhan atau tidak dapat jawaban doa kita, berbeda dengan yang kita doakan, maka kita akan menjadi sedih. Kita akan menjadi sengsara, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pendeta, menyalahkan sana sini dan sebagainya. Itu kalau kebahagiaan dari dunia ini. Tapi dari Allah berbeda. Kebahagiaan yang bukan karena apa yang berasal dari luar atau materi ya Bapak Ibu Saudara, tetapi yang materi itu sifatnya sementara tadi, kata firman Tuhan, semua yang di dunia ini akan hilang, lenyap. Hanya satu yang kekal, yaitu adalah firman Tuhan yang tidak akan bisa hilang. Dan itu yang membuat kita berbahagia. Yaitu berasal dari Tuhan. Dan itu kita dapatkan dari kata firman Tuhan tadi apa Bapak Ibu Saudara? Dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi rupanya firman Tuhan mau menjelaskan begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita disebut orang yang berbahagia. Amin. Jadi kebahagiaan kita adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Bukan karena kita dapat sesuatu, ya, dapat materi, dapat uang, dapat rumah, dapat kenaikan jabatan, dapat bonus, ya, dapat lain sebagainya dari dunia ini. Maka itu dikatakan sementara dan kebahagiaan kita tidak seperti itu yang diberikan oleh Tuhan. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, disitulah kebahagiaan kita Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang rajin setiap minggu datang beribadah, disitulah kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang setia baca Alkitab tadi, berdoa, disitulah kebahagiaan kita saudara-saudara. Dan percayalah waktu kita melakukan firman Tuhan, saya katakan tadi bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti akan memberkati kita, memberkati usaha, pekerjaan kita, keluarga kita, kalau kita mentaati perintah Tuhan. Berbahagia karena kita melakukan firman Tuhan. Katakan di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan firman Tuhan. Let's do it. Amin. Let's do it. Lakukan. Kita lakukan firman Tuhan, ya. Itu arti tema tadi itu berarti bahwa kita melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu orang anak namanya Maureen Jones, Mary Maureen Jones. Anak ini saudara-saudara itu 200 tahun lalu ya terjadi peristiwanya, yaitu di kota atau di negara Inggris. Anak ini saudara-saudara, karena pada tahun itu 200 tahun yang lalu, taruhlah tahun 1800, maka yang namanya Alkitab itu masih susah Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab itu tidak seperti kita sekarang ini yang mudah saja kita cari di toko buku, ya, kita cari di toko mana-mana, ya, ada yang jual Alkitab, bahkan tidak sedikit Alkitab itu sudah tercecer kemana-mana, saudara-saudara ya. Tapi pada waktu itu sulit, ya. Dan seorang anak yang bernama Mary Maureen Jones ini, dia suka dengar cerita Alkitab yang disampaikan di gereja. Nah, satu kali dia pengen saudara-saudara punya Alkitab, ya. Dia pengen punya Alkitab karena pada waktu itu yang saya katakan tadi Alkitab sulit untuk dimiliki. Bentuk Alkitab juga tidak seperti kita. Apalagi yang sekarang ini lebih canggih lagi saudara ya. Alkitab sudah dalam bentuk handphone ini. Mau handphone yang mahal, yang murah, Alkitab bisa ada di dalamnya. Tapi waktu itu bentuknya buku besar, ya, sulit. Percetakan masih sulit, toko buku masih sulit. Sehingga si Maureen ini berkata kepada mamanya, "Ma, saya ingin punya Alkitab seperti Bapak pendeta itu, seperti Bapak itu dan sebagainya." Karena dia suka dengar cerita Alkitab, jadi dia senang dan ingin baca ceritanya di dalam Alkitab. Tapi saudara-saudara, mamanya mengatakan, "Nak, tidak bisa. Ya,
Alkitab itu mahal. Mamanya bilang Alkitab itu mahal. Ya, ibarat sekarang ini kalau misalnya yang namanya mahal itu saudara apa? Yang tidak terjangkau dengan kita orang biasa. Emas bisa dibeli, permata bisa dibeli, rumah bisa dibeli, ya, nggak mahal lah itu saudara ya. Walaupun rumahnya RSSSSSS ada 5 kali S-nya ya, tapi juga mudah dibeli sekarang. Taruhlah apa yang ada di dunia ini yang sulit untuk kita bisa miliki. Sama seperti itu yang dialami oleh si anak Mary Maureen Jones ini saudara. Jadi dia sudah, orang tuanya mengatakan, nak sudahlah ya, kamu nggak usah mimpi, nggak usah berharap seperti yang kamu inginkan ya, karena itu sulit. Tapi saudara-saudara, si anak Maureen Jones ini dia tidak patah semangat ya. Apa yang dia lakukan? Dia bantu mamanya, yaitu dia berternak ya, ternak ayam. Ya, dia beli ayam, ya, kemudian ayam-ayam itu dia rawat dan kemudian telurnya itu dijual. Dan itu dilakukan terus karena dia dengar kata mamanya mahal, dia nabung saudara. Selama 6 tahun akhirnya kesampaian. Ya, 6 tahun dia menabung akhirnya kesampaian. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa cek di cerita ini di internet. Untuk belinya juga harus ke kota yang jaraknya 40 km. 40 km itu dari sini ke mana saudara ya? Bekasi atau ke Cibubur barangkali ya. Tapi pada waktu itu tidak seperti sekarang, ada kendaraan yang mudah ya, ada mobil, ada bus, kereta dan sebagainya. Pada waktu itu punya kuda, punya keledai itu pun masih belum semua orang memilikinya. Jadi apa yang dilakukan oleh anak ini berdasarkan kisah nyatanya, dia jalan kaki saudara-saudara. Dia jalan kaki ke kota itu untuk membeli Alkitab yang dia sudah miliki uang untuk bisa membeli. Namun apa yang terjadi sampai di kota itu saudara-saudara, dia mau beli Alkitab di sebuah toko atau tempat jual Alkitab dan kebetulan pendeta yang memilikinya. Pendeta ini mengatakan, maaf nak, Alkitabnya sudah habis, ada sebetulnya ya, ada beberapa tapi itu sudah pesanan, jadi tidak ada lagi Alkitab. Saudara, bagaimana perasaan Mary, anak ini? Ya sudah bersemangat tapi tidak ada. Tapi dalam cerita ini saudara-saudara, akhirnya si Mary pulang kembali ke rumahnya. Tapi si pendeta ini, ya setelah mendengar ceritanya si anak ini, dia pengen sekali punya Alkitab, dia sudah nabung dan sebagainya, dia senang mendengar cerita dan dia ingin baca karena kalau dia punya dia bisa baca sendiri. Mendengar cerita itu si pendeta ini bermurah hati saudara. Akhirnya satu Alkitab yang sebetulnya milik orang lain sudah dipesan, dia berikan kepada anak itu. Dia pergi ke tempat anak itu dan dia serahkan. Betapa senangnya si Mary ini waktu mendengar atau pendeta itu datang dan memberikan Alkitab, ya dia beli. Sampailah cita-citanya si Mary ini saudara. Meskipun harus melewati proses yang panjang. Tapi apa yang dia dengar, apa yang dia katakan itu bisa terjadi. Amin saudara. Dan memang dalam cerita itu kemudian tidak berhenti sampai di situ. Kemudian pendeta yang menjual Alkitab itu, ya yang memberikan Alkitab itu, dia bertemu dalam satu forum. Kemudian dalam forum pertemuan pendeta-pendeta atau organisasi, dia sampaikan cerita itu saudara-saudara. Ya, dia ceritakan itu, kemudian terbentuklah akhirnya asosiasi atau percetakan Alkitab yang pertama di Inggris, namanya Bible Society. Dan itu gedungnya cukup besar saudara-saudara ya. Dari kisah anak ini saudara-saudara, yang sederhana, tapi dia tidak hanya berkata-kata, tapi dia berbuat saudara-saudara. Dia nabung, kemudian dia pergi ke kota yang jaraknya 40 km, itu semua tidak sia-sia. Bahkan bukan hanya dia dapat Alkitab, tapi apa yang terjadi dengan si Mary Maureen Jones ini, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terbentuklah lembaga-lembaga Alkitab di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kita punya lembaga Alkitab Indonesia. Cerita itu dimulai dari kisah seorang anak ini tadi saudara, bernama Mary Maureen Jones. Bapak Ibu saudara-saudara, malam hari ini di dalam kita merayakan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu, bukanlah sebuah kebetulan kalau Tuhan mau kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Tidak hanya kita membaca Alkitab, tapi kita harus melakukannya, amin. Kita harus berbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan.
Kalau kita mengasihi Tuhan, tunjukkanlah dengan perbuatan-perbuatan kita. Maka saya percaya, kalau Tuhan bisa memakai Mary Jones, bisa memberkati Mary Jones, maka Tuhan juga bisa memberkati kita, amin. Bisa memakai hidup kita. Sama seperti tadi yang saya ilustrasikan, anak yang suka baca Alkitab dan setia, dia pasti akan dapat berkat. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan berkati kita. Saya berkata bukan dari apa yang saya dapatkan atau saya punya, tapi berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini pun saya sudah mengalaminya. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Sebelum kita berdoa Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita nyanyikan satu pujian. Pujian yang berkata, aku mau selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Malam hari ini kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Tuhan ada bersama-sama kita malam hari ini. Dan kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita lakukan bersama-sama firman Tuhan. Lakukanlah Bapak Ibu Saudara, perbuatlah. Maka kita akan melihat Tuhan akan memberkati kita dan memakai hidup kita. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Selidiki aku. Menjadi doa kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Ini aku Tuhan, ini aku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi kita katakan, selidiki aku, selidiki. Amin. Haleluya. Lihat hati. Haleluya. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Terima kasih Tuhan, tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Musik sementara mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini saya percaya bukan hanya untuk anak-anak firman Tuhan ini, supaya mereka menjadi anak-anak yang tidak hanya mendengar, tetapi Tuhan mau mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh melakukan firman Tuhan, anak-anak yang mentaati perintah firman Tuhan. Dan ketika mereka mentaati perintah Tuhan, maka dikatakan mereka adalah orang yang berbahagia. Dan saya percaya ini juga buat kita semua, bahwa Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tidak hanya setia di dalam kita membaca Alkitab, tetapi Tuhan mau kita melakukannya Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mudah, karena saya tahu kalau Tuhan bilang ampunilah seorang akan yang lain, itu tidak mudah bagi kita. Kita harus bergumul untuk mengampuni seseorang. Tetapi percayalah, waktu kita mau mengampuni dan memberi pengampunan kepada seseorang yang menyakiti kita, maka di situ kita sudah melakukan firman Tuhan. Kita sudah berbuat, dan waktu kita sudah berbuat, maka dikatakan kita berbahagia Bapak Ibu Saudara. Tuhan minta kita memberi. Tuhan minta kita setia beribadah, membaca Alkitab dan berdoa. Lakukanlah Bapak Ibu Saudara, maka kita dikatakan berbahagia, melebihi daripada materi yang kita dapatkan atau apapun di dunia ini yang memberikan itu semua kepada kita. Karena semuanya itu sementara. Kata firman Tuhan jelas, apa yang ada di dunia ini akan hilang dan lenyap, tapi hanya satu yang tidak hilang, yaitu firman Tuhan yang kekal, dan itu menjadi bahagian milik kita.
Berapa banyak dari kita yang malam hari ini mau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau akan melakukan firman Tuhan. Saya mau mentaati firman Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara di tempat Bapak Ibu Saudara duduk. Sementara Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan, biarlah Tuhan juga akan melihat Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangan di tempat Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan dengan mengangkat tangan. Sekarang aku mau menjadi anak-anak Tuhan yang mentaati perintah Tuhan. Aku akan melakukan firman Tuhan. Kalau selama ini aku melalaikan firman Tuhan, aku tidak setia beribadah, aku tidak setia memberi, aku tidak bisa mengampuni, aku tidak bisa Tuhan menolong atau mengasihi. Tuhan ampunilah saya. Mulai malam hari ini aku berkomitmen dan berjanji mau melakukan firman Tuhan. Walaupun berat, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita waktu melangkah maka kita akan melihat bahwa kita bisa melakukannya. Dan ada berkat yang Tuhan sediakan, yaitu kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Engkau melihat Tuhan, anak-anakmu yang mengangkat tangan sebagai tanda bahwa mereka mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan berkatilah mereka, berkatilah mereka mengangkat tangan. Engkau lebih tahu daripada hambamu, engkau lebih tahu daripada hamba-hamba Tuhan yang ada atau yang lainnya. Tapi biarlah Tuhan engkau sendiri yang akan menolong mereka. Tuhan, nama berdoa biarlah mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka akan rajin ke gereja, setia membaca Alkitab, setia berdoa. Mereka mau memberi persembahan kepada Tuhan. Mereka mau memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Mereka mau menolong sesama satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan akan menolong kita semua menjadi jemaat di jam 6 sore ini. Jemaat yang berbahagia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Meteraikan firman Tuhan ini dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur buat firman Tuhan. Mari bersorak-sorai dan kita mengatakan amin. Kita tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.